Bang, kan klien abang sendiri sekarang Mbak LM ini dilaporkan oleh Pak RK dugaan pencemaran nama baik Undang-Undang ITE di Barreskrim. Itu sendiri sudah mendapat surat panggilan belum sih Bang untuk dilakukan pemeriksaan? Untuk saat ini sih kita belum dapat surat panggilan. Kalau untuk yang laporan dari pihak RK ya, belum ada laporan. Belum ada terima surat panggilan sama sekali. Menanggapi dilaporkan oleh Pak RK sendiri, klien abang ada pembicaraan nggak sih Bang mungkin? Kalau untuk yang masalah laporan ini sih ya, puji Tuhan kita menyambut dengan baik sih, gitu loh. Kita juga terima kasih dengan kuasa hukum dari RK ya kan sudah melakukan langkah hukum. Kedepannya kita ya tinggal nanti mendampingi dan membela hak klien kami, itu aja. Udah ada yang dipersiapkan Bang untuk nanti di BAP apa bukti-bukti apa yang menguatkan? Sudah pasti, kalau itu sudah pasti kita sudah siapkan dari tim semua untuk antisipasi pembelaan nanti buat ke klien kami. Karena ini sudah berproses, ya kita hargailah proses yang sedang dijalankan oleh institusi kepolisian. Mbak Lisanya sendiri mungkin menangkapinya seperti apa sih Bang? Dia dilaporkan, ini kan kasus hukum pertama ya mungkin yang dihadapi oleh Mbak Lisa sendiri. Secara batin lahir sih siap dia, karena pada saat saya menerima kuasa sama dia, dan sebelum dia tanda tanganin saya konsultasi, dia bilang saya bertanggung jawab apapun yang saya nyatakan dan itu apa adanya. Jadi untuk masalah laporan ini kalau dibilang nervous ataupun misalnya dia ketakutan, ya pastilah namanya wanita kan, dia juga seorang ibu, tapi dia siap untuk menghadapi semua konsekuensi apa yang telah dia nyatakan. Bang, mungkin ini kan dibilang disebut-sebut mana nih pengacara Lisa, mana nih Lisa, kemana aja nih, kok redup, apa itu lagi mempersiapkan bukti-bukti juga Bang untuk senjata nih Bang? Iya, untuk ya, nanti di BAP. Jadi mohon maaf juga buat semua rekan-rekan media, bukan kita menghilang, tapi kita juga kan harus mempersiapkan kedepannya untuk perlindungan ke klien kami. Dan saya rasakan belum ada berita yang harus kita bicarakan, karena kan semua sudah nih, dari kita mulai press release maupun press con kemarin ya kan, berulang-ulang terus kan akhirnya jadi gosip yang nggak jelas. Sekarang tim sedang mempersiapkan langkah hukum ke depan untuk pembelaan ke klien kami gitu. Nah, tapi Bang kan beberapa waktu belakangan nongol lah yang mengaku bahwa itu ayah biologis dari anaknya LM sendiri. Itu gimana pada saat dia melakukan preskon, Abang sendiri dan Mbak Lisa sendiri menanggapinya seperti apa sih? Kalau menurut keterangan klien saya, dia itu menyatakan bahwa sudah lama tidak bertemu dengan si RK ya RY apa sih? RT. Iya, sama RT tersebut. Dulu sempat kenal, dia bilang. Dulu sempat kenal dan sempat jalan, dia bilang itu. Tapi sudah lama putus komunikasi di situ. Dan klien saya juga bilang bahwa dia bingung posisinya si RT ini kan sedang menjalani hukuman. Gitu. Makanya dia bilang kok tiba-tiba nongol gitu dan nggak mengerti. Makanya menurut saya nggak perlu saya tanggapin gitu, karena kita terfokus dengan permasalahan awal klien kami antara LM dengan RK itu aja sih. Tapi dengan hadirnya kemunculan dari RT ini sendiri, jadi kayak bumerang nggak sih buat LM sendiri? Nggak ada, biarin aja, semua orang kan bisa beropini seperti apa, karena ini udah menjadi perkara yang konsumsi publik kan, bisa semua yang keluar gitu, yang dari kuburan aja bisa hidup lagi gitu. Jadi kita terfokus dengan perkara awal aja gitu. Jadi nggak ada bumerang ataupun ketakutan sama sekali ya. Yang jelas apa yang dinyatakan dari pihak sana kan ada semua konsekuensi hukumnya gitu, termasuk klien kami juga. Tapi seberapa kenal si Bang Mbak Lisa dengan si RT ini? Kenal dekat, kalau dibilang kenal dekat. Cuman dia udah nggak putus komunikasi itu kalau nggak salah antara 2019-2020 lah. Kalau menurut keterangan dari klien kami.
Ada juga dugaan bahwa suami Mbak LM yang sekarang ini merupakan mantan karyawan dari RT ini, benar nggak sih Bang? Oh, nggak tahu kalau itu, nggak tahu. Saya nggak pernah nyampe bertanya sedetail itu gitu. Karena ketika saya berbicara dengan klien saya itu hanya sebatas keterangan dari perkara dia awal sama RK ini. Bang, ini kan juga kisruhnya jadi kemana-mana, Nah, terus muncul lagi juga seperti RT dan lain sebagainya. Dan itu mungkin Mbak Lisanya sendiri melihat seperti ini gimana sih Bang? Melihatnya ya biasa aja kalau dia sih. Ya yang jelas dia siap hadapin semua. Dia siap hadapin semua karena dari awal pun ketika perkara ini udah mencapai viral, dia udah tahu konsekuensinya. Dan saya udah bicara, kamu siap konsekuensinya dan harus dihadapin, dan dia siap hadapin. Dengan kalau yang dari pihak Lisa sendiri, tahu nggak sih Bang, maksudnya hubungan RK dengan Mbak LM ini, maksudnya Bu Cinta sendiri tahu nggak sih hubungan mereka berdua gitu? Kalau Nggak tahu, dari ceritanya nggak tahu. Sekarang kan ini kan hubungan yang terlarang, nggak mungkin lah keluarga bisa tahu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu itu sebenarnya. Itu aja sih. Tapi melihat dari pihak RK banyak menyangkal punya hubungan dengan LM sendiri, itu apa nantinya LM juga sudah menyiapkan bukti-bukti Bang? Kalau menyangkal sah-sah aja, saya bilang gitu. Setiap orang kan bisa memberikan statement ataupun opini masing-masing. Nantinya itu kan akan terbuka dengan proses yang sudah berjalan laporan di Bareskrim tersebut. Disitulah nanti akan terbuka antara kita sebagai kuasa hukum, ya kan, seperti apa bukti-bukti yang akan kita jabarkan. Itu aja sih. Kan juga pihak RK juga selalu bilang kenapa ini tidak dibawa ke pengadilan untuk memang kalau memang ini mengesahkan anaknya sendiri, kenapa konfres ke media mengumbarnya LM ini gitu? Gimana sih Bang? Kenapa? Kalau langkah hukum udah pasti, ya kan. Sekarang kan untuk masalah pidananya kan sudah dijalankan di sana. Kita juga tim sedang lagi mau menjalankan untuk keperdataannya nanti. Teknisnya seperti apa, ya nanti kita akan kabarin. Dalam waktu dekat ini kok. Berarti pihak Abang dengan LM sudah melaporkan secara pidana Bang? Enggak ada. Kita nggak ada melaporkan pidana. Kenapa? Karena kan sudah ada laporan pidana yang dibuat dari pihak Pak RK. Jadi ngapain lagi kita bikin laporan yang malah membuat kerjaan polisi nambah-nambah padahal perkara yang sama. Biarkan yang sudah berjalan. Karena kita yakin pasti kepolisian lebih profesional untuk menangani perkara ini gitu. Kalau kita tambah lagi laporan kan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh kepolisian dengan perkara yang lain. Makanya kita nggak terfokus untuk membuka laporan kembali gitu. Kalau untuk perdatanya mungkin kapan Bang akan rencana untuk diajukan? Insya Allah tuh bulan-bulan inilah, ya kan. Bulan ini atau nggak awal bulan pasti ada. Nanti kita akan mendaftarkan untuk masalah gugatan keperdataan. Perdataan itu menyangkut anak Bang untuk? Ya pasti. Untuk itu prosedurnya sendiri seperti apa sih Bang? Teknis itu nanti dijelaskan karena kita kan masih meramu dengan tim nih gitu kan. Kalau kita dijabarkan sekarang kan bisa 3 hari 3 malam nih kita berbicara hukum kan nggak bisa cuma singkat-singkat saja. Nanti pendapat dan statement orang akan berbeda-beda nih kalau cuman hanya perkata-perkata gitu. Jadi ya pasti yang namanya nanti gugatan itu kan apalagi ini udah menjadi konsumsi publik bisa terbuka atau nggak bisa tertutup, itu aja. Selain mungkin keinginan untuk mengakui anak, apa ada juga nominal uang untuk nafkah dan lain-lain sebagai penggantinya Bang yang nanti akan diajukan? Yang jelas itu pasti ada yang dituangkan, teknisnya gimana ya kita lihat ke depan aja gitu, karena itu nggak layak untuk dibicarakan. Nah Bang, selama proses, maksudnya berita ini udah viral, pihak istri dari RK sendiri ada pernah menghubungi LM atau Abang sendiri nggak sih? Nggak ada sama sekali. Tapi kalau kita ngirim somasi kan sudah, ya kan. Dan kita juga terima kasih dari pihak kuasa hukumnya RK sudah menjawab dan sudah membuat laporan, ya sangat terima kasih. Itu aja sih, gitu. Tapi kalau upaya yang kita lakukan sudah. Untuk ibaratnya
pertemuan ataupun tabayun lah atau apalah itu. Gitu. Udah dilakukan bang. Sudah. Kan waktu itu kan di preskon kita kan sudah dibilangin juga kan. Kita sudah ngirim somasi ke sana. Nah, tapi bang dengan kemunculannya si RT ini dari LM gimana nih bang? Maksudnya dari segi dia psikologisnya dia dengan kemunculannya si LM gimana nih? Apa biasa? Kemunculan siapa nih? Ini kemunculan RT. Kan berarti RT si Revalino itu, kemunculan Revalino itu kan bisa dibilang menguak semua yang diceritakan gitu ya, versinya dia nih kan, bikin mentalnya Mbak Alisa jadi turun gak sih? Ngambil pusing di situ, nggak mau pusing dia di situ, gitu. Karena kalau permasalahan itu dari klien kami nggak mau pusing untuk itu, biarin aja dia beropini seperti apa, kan semua ada konsekuensi hukumnya kok. Itu aja sih, apa yang dia nyatakan kan nanti kedepannya ya akan lebih terbuka seperti apa kan itu. Sekarang dia lebih terfokus untuk masalah perkaranya dia ini ke depan, terus sama terfokus ngerawat anaknya itu aja. Tapi Mbak Lisa sendiri kapan akan tampil lagi nih? Kan udah tampil kemarin. Kapan tampil lagi setelah ini gitu? Kalau Lisa kan udah tampil dan mungkin kan kalau lihat udah ada tampil di podcast juga gitu. Ya kalau untuk tampil apa lagi ya kan? Soal investor lagi atau seperti apa gitu bang untuk menjelaskan dari sisinya dia sendiri. Kan udah ada di podcast kan dia udah ini, udah ada tampil. Tapi kalau untuk preskon lagi udah nggak ada, kita mau ngapain lagi? Bang, banyak dugaan bahwa yang dilakukan Mbak LM ini motifnya ujung-ujungnya ekonomi, uang gitu, benar nggak sih bang kalau emang gitu yang dicari? Setiap masyarakat pasti boleh berpendapat apapun. Siapapun pasti akan berpikir dengan ada perkara ini menyudutkan perempuan, ya kan, seorang pelakor. Tapi kita kesampingkan itu dulu. Semua orang tuh punya histori yang gak bagus. Pertanyaan saya, apakah dia masih layak untuk dibela demi kepentingan anaknya? Kita bicara di situ dulu. Sila kelima kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dia berhak untuk mendapatkan keadilan tersebut. Jadi kalau opini masyarakat mau A, B, C, D atau sampai Z, itu haknya mereka. Tapi lihat dengan adanya perkara ini berapa banyak kasus yang tidak bisa ditanganin dan tidak bisa ditaruh di publik, itu harus dipikirkan juga. Supaya jangan selalu ketika ada perkara masalah pelakor atau apapun itu menjadi yang dipojokkan adalah perempuan. Karena terjadinya hubungan tersebut ketika kedua belah pihak itu memberi respon, maka terjadilah seperti itu. Jadi ya LM juga mengakui dia menyesal karena mungkin itu dia masa muda dia dulu. Tapi ya sudah terjadi, ya sudah, sekarang dia ya mau coba memperbaiki karena dia seorang ibu yang harus memperjuangkan anaknya. Kenapa gitu bang baru sekarang? Benar bang, karena udah tidak lagi ada uang nafkah. Karena putusnya komunikasi, terus tidak adanya nafkah yang pernah dijanjikan. Ada itu tertuang dalam perjanjian bang? Kalau perjanjian sih LM sendiri menurut klien saya itu dia tidak pernah baca perjanjian itu seperti apa gitu. Dia hanya cuma menandatanganin saja udah. Dia baca pun megang kopinya itu nggak ada gitu. Dalam berapa lama belakangan ini bang nggak dapat nafkah lagi? 8 bulan ya, menurut keterangan klien saya sih 8 bulan sih tidak ada komunikasi, tidak ada dapat lagi nafkah gitu. Oke. Terus? Gimana?